Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Ya, saya punya ilustrasi seperti ini. Ini ada 4 gambar target ya. Target biasanya digunakan untuk penembak atau pemanah. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kiri reliable not valid, yang nomor 2 low reliability low validity, yang nomor 3 tidak reliable dan juga tidak valid, yang 4 reliable dan valid. Coba kita perhatikan bersama-sama kenapa yang pertama itu reliable namun tidak valid ya. Kita lihat posisi pelurunya. Yang pertama ini pelurunya mengumpul ya, hampir tidak tersebar, hampir mengumpul jadi satu. Namun sangat jauh dari sasaran utama yang tengah. Yang nomor 2 tidak valid dan juga tidak reliable. Kenapa? Kita lihat posisi pelurunya. Di sini pelurunya tidak ada yang mengumpul, pelurunya tersebar ya, tersebar dan juga tidak ada yang mengenai sasaran di tengah. Sehingga sudah tersebar, tidak kena sasaran pula yang di tengah, jika digambarkan sebagai reliabilitas rendah dan validitas yang rendah. Yang ketiga ini lebih parah lagi, tersebar sangat jauh dan juga sangat jauh dari titik sasaran yang tengah. Yang ini low, yang ini tidak valid. Ini rendah, yang ini tidak valid dan tidak reliable. Sedangkan yang terakhir ini reliable dan valid, yaitu posisi pelurunya hampir mengumpul ya, dikatakan ini mengumpul jadi satu. Si penembak ini selalu menghasilkan tembakan yang tidak jauh-jauh dari tembakan sebelumnya, sehingga posisi pelurunya seperti ini mengumpul dan semuanya mengenai target yang merah ini ya. Jadi valid itu terkait ketepatan targetnya, reliable itu terkait konsistensi si peluru ini, konsisten nggak si penembak ini menembaknya ya. Oke, kita bisa simpulkan reliabilitas adalah derajat konsistensi sebuah ukuran, sebuah penilaian. Sebuah tes dikatakan reliable ketika memberikan hasil yang sama ketika digunakan berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Jadi ibaratkan tadi penembak ini menembak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali tembakan, posisi pelurunya tidak menyebar ya, cenderung sama ya pelurunya ini ya, ada di sini. Itu namanya reliable. Ini juga reliable, tapi tidak valid karena tidak ada di posisi tengah-tengah sini. Jadi tadi kita ulangi, reliabilitas adalah konsistensi pengukuran. Ketika instrumen pengukuran atau soal digunakan berkali-kali dan hasilnya sama pada kondisi yang sama, maka itu reliable. Baik, jadi ada kata kuncinya adalah ajek tetap sama, reliable. Namun ajek atau tidak berubah itu tidak harus sama ya, tidak harus sama, namun mengikuti perubahan secara ajek. Misalkan di sini ini ada siswa A, ini ada siswa B. Siswa A mendapatkan poin sedemikian rupa, siswa B lebih besar poinnya. Nah, ini ilustrasi saja ya. Ini ilustrasi saja. Yang kedua, ketika dites ulang ada perubahan, namun perubahannya ajek ya. Kedua-duanya bertambah ya, terampil dalam mengerjakan soal, namun tetap keterampilannya si B jauh melebihi si A ya. Ini posisinya ajek tapi ada perubahan ya. Jadi ajek itu tidak selalu sama terus, tapi ada perubahan, namun perubahan itu perubahan yang konsisten. Kaitannya bagaimana? Validitas itu adalah mengukur apa yang seharusnya diukur tadi ya. Ketika diibaratkan dengan menembak sasaran, maka sasarannya harus tepat. Apa yang diukur harus tepat. Apa yang dinilai harus tepat. Jangan sampai jauh dari sasaran tadi.
Sedangkan reliabilitas adalah konsistensi. Konsistensi, hasil yang konsisten dengan kondisi yang sama. Ya, kondisi ini bermacam-macam. Kondisi ini bisa jadi kondisi lingkungan ketika mengerjakan, kondisi fisik atau psikis siswa, ya itu juga perlu diperhatikan, harus sama, ya. Karena bisa jadi ketika si A mengerjakan soal pertama dalam kondisi yang psikis yang baik, namun ketika mengerjakan soal lagi dia sedang capek, dia sedang banyak pikiran sehingga hasilnya tidak konsisten. Itu kondisi yang berbeda, itu tidak bisa diukur reliabilitasnya. Jadi validitas lebih penting, namun reliabilitas itu juga perlu. Nah, sehingga ketika menyusun instrumen, pastikan instrumen Anda, baik itu instrumen untuk penilaian, instrumen untuk pengukuran, atau instrumen nanti untuk Anda penelitian skripsi, itu harus valid dan harus reliable. Baik, bagaimana cara menghitung reliabilitas instrumen? Ada 3 cara, yaitu metode bentuk paralel, metode tes ulang, dan metode belah 2. Bentuk paralel yaitu ketika menguji 2 set soal yang berbeda kepada satu kelompok siswa yang sama, ya, menggunakan korelasi product moment. Yang kedua, metode tes ulang, soalnya satu, kelompoknya satu siswa, tapi diuji sebanyak 2 kali atau lebih, ya, itu tes ulang. Ini menggunakan korelasi product moment. Sedangkan yang belah 2 bagaimana? Yang belah 2, satu soal kepada satu kelompok yang sama diujikan 1 kali. Nah, ini yang paling simple. Tidak perlu menguji 2 set soal, tidak perlu menguji 2 kali atau lebih. Cukup 1 set soal kepada satu kelompok yang sama sebanyak 1 kali. Nah, metode belah 2 ini ada beberapa cara, yaitu bisa menggunakan cara Sperman-Brown, Flanagan, Rulon, KR20, KR21, dan Hoyt, dan lain-lain yang mungkin saya yang belum kita sebutkan di sini. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti adalah menggunakan Rulon, ya. Kita akan membahas menggunakan Rulon nomor 3 ini. Baik, kita langsung saja praktek bagaimana caranya menggunakan reliabilitas Rulon. Let's do this thing. Menggunakan rumus Rulon, ya. Rumusnya sederhana. R11 sama dengan 1 dikurangi SD kecil kuadrat per ST kecil kuadrat. Sekarang pertanyaannya, apa itu SD kecil kuadrat? Apa itu ST kecil kuadrat? ST kecil kuadrat adalah varians beda. ST kecil kuadrat adalah varian skor total. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, cara mendapatkan SD kecil kuadrat adalah rumusnya seperti ini, ya. Sigma XD kuadrat dan sigma XD dikuadratkan per N. N itu jumlah siswa bagi N. Jadi baginya 2 kali sih. Di atas dibagi, di bawah juga dibagi lagi. Sedangkan ST juga sama. Ya, sama. Kita lihat polanya sama, ya. XT bedanya apa di sini? Ini X-nya pakai XD, ini X-nya pakai XT. Dibaginya juga 2 kali. Rumusnya polanya sama, ya, membedakan huruf T kecil dan D kecilnya. Ya, jadi kita sudah punya formula, kita membutuhkan angka untuk mengisi X kuadrat D kecil, kemudian X D kecil, XT kecil kuadrat, dan XT kecil. Ya, sehingga akan mendapatkan ST kuadrat dan SD kuadrat. Ini data yang kita gunakan untuk latihan. Ini nama siswanya, nanti bisa Anda ubah. Kalau Anda kurang suka dengan namanya, boleh Anda ubah. Siswanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Item soalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kita ingat kembali pada validitas butir soal kemarin. Ketika jawaban benar, maka dia mendapatkan skor 1. Ketika jawaban salah, dia mendapatkan skor 0. Ya, sama dengan butir soal kemarin. Sehingga total XT-nya, XT itu adalah skor total, dijumlah di sini. Satunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berarti 8. Yang nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, dan seterusnya. Kemudian di total berapa? Sigma XT kecilnya berapa? Nah, kemudian tadi ini adalah Rulon adalah salah satu jenis reliabilitas metode belah 2. Sehingga item soal ini harus kita belah dulu, ya. Karena ada 10, maka kita ambil tengah-tengahnya di sini, ya, antara 5 dan 6, sehingga
Nah, kita bedakan ada X, ada Y. Nah, X itu adalah item awal, saya berikan angka di sini. Item nomor 1 sampai 5 itu adalah X. Total benarnya berapa? Tuliskan di sini. Sehingga ketika mengacu ke sini, total benar yang X di sini adalah 1, 2, 3. 3. Hanya 3 yang benar. Item akhir adalah Y. Y besar itu belahan kedua, itu bagian nomor 6 sampai 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kita sudah punya angka 5, 3 dan 5. Yang kedua kita coba yang wati. Item awalnya berapa? 1 sampai 5 dia betul berapa? 1 sampai 5 dia hanya betul 2. Ya, wati ini ya 2. Sedangkan 6 sampai 10 dia betul 3. Oke, dan seterusnya. Teruskan di bawah sini. Lalu kita membutuhkan XD kecil. XD kecil bagaimana cara mencarinya? Yaitu X dikurangi Y. Nah, jadi di sini ada 3. 3 di sini 5. 3 dikurangi 5 berarti minus 2. Tadi ini 2, di sini 3. 2 dikurangi 3 berarti minus 1 dan seterusnya. Kalau minus tuliskan aja minus gak apa-apa. Kalau plus juga tuliskan aja. Jadi tidak masalah nanti mau plus mau minus. Oke. Ini dijumlahkan totalnya berapa. Lalu XT dikuadratkan. Nah, kita sudah punya XT tadi ini ya. Tadi di sini kita punya angka 8. Jadi 8, sehingga ketika dikuadratkan di sini adalah 64. Sedangkan wati adalah 5. Dikuadratkan di sini 25. Kemudian dijumlah ke bawah, sigma XT kuadratnya berapa? Lalu di sini ada XD kuadrat. Nah, XD yang tadi kita temukan dari hasil pengurangan, yang tadinya minus tidak masalah karena akan dikuadratkan di sini. Jadi ketemunya minus berapa ini? 3 kurangi 5 minus 2. Jika dikuadratkan jadinya dikuadratkan jadinya 4. Di sini minus 1 dikuadratkan jadinya 1. Sehingga meskipun di sini nanti isinya minus semua, namun ketika sudah dikuadratkan minusnya akan hilang. Jangan lupa di total. Nah, kita sudah punya angka-angka untuk mengisi ini. Kita sudah punya sigma XD kuadrat, sudah punya XD. Ini jangan lupa ini berbeda dengan yang ini. Yang bagian ini adalah XD kecil dikuadratkan dibagi N. N-nya 8 tadi ya. N-nya 8. Oke, silakan Anda hitung ya berapa totalnya. Kemudian dimasukkan ketika kedua formula yang SD kuadrat dan SD kuadrat sudah ketemu, tinggal dimasukkan ke rulon R11. Ini korelasi R11, rulon 11. 1 dikurangi SD per ST. Gitu. Nah, meskipun ini nanti menghitungnya adalah per butir, namun nanti kesimpulannya bukan per butir seperti validitas butir kemarin. Ketika Anda menghitung validitas butir, Anda mengambil kesimpulannya per butir. Butir 1 valid, butir 2 tidak, butir 3 valid, dan seterusnya. Namun ketika reliabilitas, meskipun caranya hampir sama menggunakan butir soal seperti ini, namun nanti hasilnya tetap secara keseluruhan instrumen tersebut dikatakan reliable atau tidak reliable. Nah, bagaimana cara menentukan apakah itu soal reliable atau tidak? Maka menggunakan koefisien reliabilitas menurut Guifold tahun 956 halaman 145 sebagai berikut. Ketika hasilnya R11-nya antara 0,8 sampai 1 ya, 0,8 sampai 1, maka reliabilitasnya sangat tinggi. Dan seterusnya, ketika R-nya 0,6 sampai 0,8 tinggi, 4 sampai 0,6 sedang, 2 sampai 4 rendah, minus 1 sampai 0,2 sangat rendah atau tidak reliable. Baik, silahkan Anda kerjakan seperti biasa, nanti hasilnya dikumpulkan melalui psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.